Bab 587. Baju putih dan gaun polos. Mendengar perkataan Suwandi, Sander sedikit penasaran dan melihat ke langit lalu bertanya, "Siapa?" Suwandi melihat ke depan dan berkata, "Dua murid dari bagian dewa." Mendengar perkataan ini, Sander langsung semangat dan berkata, "Apa aku boleh berjumpa dengan mereka?" Suwandi menggelengkan kepalanya, "Bertarung dulu dengan murid bagian dalam." Sander sedikit kecewa dan berkata, "Baiklah." Tidak lama kemudian, mereka berdua berdiri di atas lautan awam, lalu ada dua gunung yang menjulang tinggi di kejauhan. Ada panggung bertarung di tengah dua gunung itu. Panggung itu sangat lebar, lalu ada rantai yang mengikat agar tidak goyang. Ada banyak murid fakultas dewa yang berkumpul di puncak dua gunung itu. Suwandi melihat ke panggung yang ada di lautan awam. Putaran pertama akan segera dimulai, nanti mereka akan bertarung denganmu. Sander menganggukkan kepalanya, "Baik." Usai berkata, dia melihat ke ujung, ada seorang pria yang keluar dari lautan awan dan berdiri di atas panggung. Pria itu memakai baju putih, tangan memegang sebuah tombak panjang. Meskipun berjarak ratusan ribu meter, Sander juga bisa merasakan energi tombak yang menakutkan itu. Kultivator tombak. Lalu, tingkatan alam pria ini adalah tingkat kaisar abadi. Sebenarnya, Sander juga menyadari master di zaman kuno tidak sehebat master yang berada di sungai waktu. Tentu saja, dia kemungkinan juga belum berjumpa dengan master kelas atas di zaman kuno. Namun, jika master kaisar abadi yang ada di sungai waktu berada di sini juga termasuk master kelas atas. Oleh karena itu, dia sangat tertarik untuk mencari tahu jumlah dan kualitas master yang ada di zaman kuno. Karena tidak lama kemudian, pasukan dari Stella akan masuk zaman kuno. Dia harus mengetahui secara garis besar kekuatan di zaman kuno. Di saat itu juga, terdengar suara deru pedang yang menggema di lautan awan. Lalu, cahaya pedang menembus lapisan awan, lalu berdiri tegak di depan pria berbaju putih. Setelah cahaya pedang hilang, seorang wanita muncul di depan semua orang. Wanita ini memakai gaun polos yang sederhana, lalu ekspresi wajah sangat datar. Sander terdiam melihat wanita itu. Dia mengenali wanita ini, merupakan kultivator pedang wanita yang pernah bertarung dengannya di sekte masa lalu. Waktu itu, dia ingin membunuhnya, tapi Jennifer menolong wanita ini. Dia tidak menyangka wanita ini akan muncul di sini, lalu bergabung dengan Fakultas Dewa, menjadi murid bagian dalam. Pada saat ini, Suwandi menoleh ke arah Sander, "Apa kamu mengenal kultivator pedang wanita ini?" Sander menganggukkan kepalanya, "Pernah bertarung dengannya." Suwandi pun tidak bertanya lagi. Dia tahu, para jenius ini memiliki latar belakang yang berbeda. Fakultas Dewa juga tidak akan menyelidiki para jenius ini, terutama murid bagian dewa. Karena tidak mungkin ada hasilnya. Dari 5 murid jenius bagian dewa, selain salah satu murid yang pernah diselidiki secara diam-diam, hanya mendapatkan hasil yang tidak memuaskan. Seperti Sander, mereka hanya tahu dia berasal dari sungai waktu, sisanya tidak tahu lagi. Karena bagaimanapun juga, sungai waktu dan zaman kuno adalah dua dunia yang berbeda. Pada saat ini terdengar suara ledakan yang memekikkan telinga dari panggung. Pertarungan dimulai. Sander menoleh ke arah panggung, cahaya pedang dan cahaya tombak mulai melintas di panggung. Pertarungan dua orang ini sangat sengit. Sander terus melihat wanita bergaun polos itu. Dia menyadari, ilmu pedang wanita ini ada peningkatan yang pesat. Sander bertanya, "Tetua, menurutmu siapa yang akan menang?" Suwandi melihat mereka berdua sekilas dan tanya kembali, "Menurutmu?" Sander tersenyum dan berkata, "Nanti juga akan tahu. Tapi, aku sangat penasaran, kekuatan dua orang ini sangat hebat, kenapa tidak bisa masuk ke bagian dewa?" Suwandi bertanya, "Belum mencapai syaratnya." Sander sedikit penasaran dan berkata, "Aku sudah mencapai." Suwandi bertanya, "Kamu memiliki 3 macam garis keturunan, lalu fisikmu juga sedikit spesial." Sander pun diam saja.
Sander tidak merasa kaget Fakultas Dewa bisa mengetahui bahwa dia memiliki 3 macam garis keturunan. Jika Fakultas Dewa tidak menyadari hal ini, benar-benar lemah sekali. Suwandi mendadak berkata, kami juga penasaran dengan daya bertarung. Sander tersenyum dan berkata, curiga. Suwandi menganggukkan kepalanya, Lia. Sander pun tertawa. Duar. Pada saat itu, ada ledakan cahaya pedang dari panggung, kemudian energi pedang langsung menebas dan pria berbaju putih pun terpelanting juah. Kekuatan yang kuat ini langsung membuat lautan awan yang ada di sekitar bergetar. Untung saja ada formasi yang melindungi panggung, jika tidak serangan mereka berdua pasti bisa menggemparkan langit dan bumi. Pria berbaju putih baru saja berhenti, sebuah pedang langsung menusuk ke arahnya. Pria berbaju putih mengedipkan mata, kemudian memutarkan pergelangan tangannya dan menusuk tombaknya. Kekuatan tombak yang kuat langsung menusuk ke arah pedang itu. Baf! Pedang dan tombak saling beradu, panggung bergetar kuat dan menggemparkan lautan awan yang ada di sekitar. Langit bumi kembali tenang. Semua orang memandang ke arah panggung dan tidak berani bersuara. Wanita bergaun polos pun menodong pedangnya menusuk ke arah tombak remaja berbaju putih itu. Energi pedang yang kuat terus memancar dari tubuhnya, akan tetapi pedangnya sama sekali tidak bisa maju lagi. Ekspresi wajah remaja berbaju putih itu sangat tenang, tangan kanannya menggenggam erat tombak panjang itu, lalu energi tombak terus memancar keluar. Mereka berdua pun sama-sama tidak bisa bergerak. Pada saat itu, wanita bergaun polos mendadak berteriak, lalu menarik kembali pedangnya dan berputar kemudian menebas pedangnya. Cahaya pedang mulai melintas. Remaja berbaju putih mengedipkan matanya, lalu menutar tangan menusuk ke depan. Kembali bertarung. Sekarang hanya bisa bertarung mati-matian, sudah tidak ada jalan lain lagi. Baf! Pedang dan tombak saling beradu, cahaya tombak dan cahaya pedang kembali menyelimuti area bertarung. Mereka berdua serentak mundur. Pada saat itu, remaja berbaju putih mendadak menghilang, lalu sebuah tombak seketika muncul di depan wanita bergaun polos. Wanita bergaun polos ingin menyerang, terdengar suara teriakan kuat dari dalam tombak. Boom! Seketika, wanita bergaun polos langsung luka parah, lalu terpelanting jauh. Kemudian, sebuah tombak menodong ke arah tenggorokannya. Kalah. Suasana sangat tenang. Seketika, Casey. Terdengar suara sorakan yang kuat. Di panggung bertarung, Casey melihat wanita bergaun polos sekilas, lalu menyimpan tombaknya. Dia pun menghadap ke arah Sander dan berkata, aku Casey-mu, minta bimbingan dari murid bagian dewa. Suara menggema di langit. Semua murid pun menoleh ke arah Sander. Wanita bergaun polos juga melihat Sander. Dia pun mengerutkan kening saat melihat Sander. Karena dia juga tidak menyangka Sander bisa di sini, lalu menjadi murid bagian dewa. Murid Fakultas Dewa. Tidak peduli murid bagian dalam atau murid bagian luar, semuanya memandang ke arah Sander. Mereka juga sangat penasaran dengan murid bagian dewa. Dalam Fakultas Dewa, murid bagian dewa sangat misterius, mereka sangat jarang muncul, lalu memiliki kekuatan yang hebat. Penasaran. Selain penasaran, mereka juga tidak terima. Terutama murid bagian dalam yang terhebat, mereka tidak menganggap diri mereka lebih lemah dari orang lain, tetapi malah tidak berhak masuk ke bagian dewa. Oleh karena mereka tidak terima sampai sekarang. Saat melihat Sander, sebagian besar murid bagian dalam berteriak dan menantang. Suwandi berkata, silakan. Sander memandang ke arah Suwandi, mengalahkannya, aku bisa bertarung dengan murid bagian dewa. Suwandi menganggukkan kepalanya. Sander tertawa, kemudian langsung muncul di depan Casey. Kultivator pedang. Casey memandang Sander dan diam tak berkata. Dia tidak takut dengan murid bagian dewa, tetapi juga tidak berani meremehkan mereka. Karena selama beberapa tahun ini, Fakultas Dewa tidak menerima orang yang tidak berguna. Lalu, dia tahu, masih ada langit di atas langit. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk bertarung mati-matian menghadapi Sander.
Sander melihat wanita bergaun polos yang ada di kejauhan. Pada saat itu, wanita itu juga sedang memandangnya. Sander berkata dengan tenang, "Kita akan segera bertarung, apa kamu harus turun?" Semua orang terdiam. Wanita bergaun polos itu memandang Sander lalu berubah menjadi cahaya pedang menghilang di tempat. Setelah wanita bergaun polos itu pergi, Sander menoleh ke arah Casey, "Ayo mulai." Usai berkata, Casey langsung maju, kemudian energi tombak langsung muncul di depan Sander. Gerakan tombak ini sangat cepat, sebagian besar orang masih belum sadar, Casey sudah muncul di depan Sander. Lalu, pada saat tombak hanya berjarak beberapa sentimeter di depan Sander, sebuah pedang langsung muncul di depan Casey tanpa jejak apapun. Pedang terbang. Pedang ini lebih cepat dari tombaknya Casey. Pedang terbang ini langsung membuat Casey kaget. Pada saat itu juga dia tidak menyimpan kekuatannya. Dia langsung berteriak, lalu muncul seekor siluman di depannya. Cakar dari siluman menangkis pedang terbangnya Sander. Akan tetapi, Sander sudah mundur jauh. Tombak dari Casey sama sekali tidak mengenai sasaran. Sander melihat siluman yang ada di keningnya Casey sekilas. Siluman ini berbentuk seperti kera, sepasang tangan sangat kekar, lalu tatapan mata sangat tajam. Kera langit. Ada orang yang berseru. Di zaman kuno, siluman terbagi 9 level, di atas level 9 adalah tingkat suci. Di atas tingkat suci adalah ilahi. Siluman ilahi. Kera langit ini berada di tingkat ilahi. Casey mendadak berteriak, kemudian langsung menusuk tombaknya ke arah Sander. Kera langit itu juga mengikuti tombak itu. Manusia dan siluman bersatu. Satu serangan tombak ini langsung membuat panggung mulai retak. Formasi yang melindungi panggung ini sudah mulai goyang. Di sisi lain, ada dua orang yang berdiri di atas awan melihat semua ini. Pria yang memakai baju putih. Wanita yang memakai gaun polos. Bersambung.